Bayangkan, kamu dikurung dalam penjara sempit selama 27 tahun. Dipaksa bekerja di bawah terik matahari. Hanya boleh menulis satu surat setiap 6 bulan. Dan saat kamu bebas, dunia justru memintamu memimpin negara yang dulu menyiksamu. Namanya Nelson Mandela. Dulu di penjara, kini dipuja. Tapi siapa dia sebenarnya? Dan bagaimana seorang tahanan politik bisa menjadi simbol perdamaian dunia? Nelson Rolihlahla Mandela lahir pada 18 Juli 1918 di desa kecil Mvejo, Afrika Selatan. Ia berasal dari suku Tembu dan keluarganya punya garis bangsawan lokal. Tapi sejak kecil, Mandela tahu kulit hitam di Afrika Selatan hanya dianggap sebagai warga kelas 2. Saat dewasa, ia masuk universitas dan kemudian menjadi pengacara. Tapi dunia hukum tidak bisa menutupi rasa ketidakadilan. Pemerintah kulit putih menjalankan sistem apartheid atau pemisah ras yang kejam. Orang kulit hitam tak boleh duduk di bangku yang sama, sekolah yang sama, bahkan toilet yang sama. Mandela tak tinggal diam. Ia bergabung dengan ANC atau African National Congress dan memimpin aksi-aksi damai menentang apartheid. Tapi damai tidak cukup. Semakin hari, kekerasan meningkat. Dan pada tahun 1961, Mandela ikut mendirikan Umkhonto we Sizwe atau Tombak Bangsa, sebuah sayap militan yang melakukan sabotase terhadap fasilitas pemerintah. Mandela tahu ia sedang bermain dengan nyawa. Tahun 1962, ia ditangkap dan divonis penjara seumur hidup. Ia menjadi tahanan nomor 46.000 di Pulau Robben, sebuah pulau terisolasi di tengah lautan. Ia ditempatkan di sel sempit, tanpa kasur, dengan makanan minim. Setiap hari harus memecah batu di bawah terik matahari. Meskipun matanya rusak karena pantulan cahaya. Dan selama 18 tahun, Mandela berada di Pulau Robben. Setiap 6 bulan hanya boleh menerima satu surat, dan setiap tahun hanya boleh dikunjungi 1 kali. Namun, ia tidak menyerah. Di balik jeruji, ia belajar, ia menulis, berdiskusi dengan tahanan lain, bahkan membentuk semacam universitas penjara. Ia memperkuat mental, bukan dendam. Dalam salah satu suratnya, ia menulis, "Kebencian adalah seperti minum racun dan berharap orang lain yang mati." Dunia luar mulai mendengar kampanye Free Mandela menyebar. Musisi dunia menulis lagu untuknya. Konser internasional digelar. Mandela yang terkunci di penjara kini menjadi simbol global. Tahun 1980-an, tekanan global terhadap apartheid semakin kuat. Sanksi ekonomi, embargo, protes di seluruh dunia. Pemerintah Afrika Selatan sadar sistem apartheid tidak bisa bertahan. Presiden saat itu, P.W. Botha, mulai membuka pintu negosiasi. Mandela ditawari kebebasan dengan syarat hentikan perlawanan. Tapi Mandela menolak dan berkata, "Apa arti kebebasan jika rakyat saya diperbudak di luar sana?" Akhirnya, tahun 1990, di usia 71 tahun, setelah 27 tahun di penjara, Nelson Mandela dibebaskan. Jutaan orang menyambutnya. Dunia bersorak, tapi pekerjaan baru saja dimulai. Alih-alih balas dendam, Mandela memilih rekonsiliasi. Ia mengajak pemerintah kulit putih untuk berdialog. Ia bahkan bertemu langsung dengan orang-orang yang dulu menjebloskannya ke penjara. Pada tahun 1994, Afrika Selatan menggelar pemilu demokratis pertama yang melibatkan semua ras. Hasilnya, Mandela terpilih sebagai Presiden Afrika Selatan pertama dari kulit hitam. Di saat ia bisa membersihkan lawan politiknya,
Ia justru membentuk pemerintah yang inklusif. Ia bahkan mendukung tim rugby nasional yang selama ini jadi simbol supremasi kulit putih demi menyatukan rakyat. Kisah ini bahkan diangkat jadi film Invictus. Setelah satu periode, Mandela menolak untuk menjabat kembali. Ia tahu kekuasaan bisa memabukkan. Ia memilih pensiun dan menjadi duta perdamaian dunia. Ia terlibat dalam isu HIV/AIDS, konflik Timur Tengah, kemanusiaan global. Dan ia juga pernah berkata, tidak ada yang dilahirkan membenci orang lain karena warna kulit atau keyakinannya. Kebencian dipelajari, dan jika bisa dipelajari, maka cinta juga bisa diajarkan. Mandela wafat tahun 2013 pada usia 95 tahun. Dunia berduka, tapi warisannya tetap hidup. Nelson Mandela bisa saja memilih jalan balas dendam, tapi ia memilih jalan damai. Ia tahu bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tapi memilih untuk tidak membiarkan luka menjadi pemandu masa depan. Dan mungkin di dunia yang semakin terpecah ini, kita perlu lebih banyak pemimpin seperti dia. Menurut kamu, apa yang membuat Mandela berbeda dari pemimpin lain? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe Lorong Sejarah untuk kisah dunia yang tak pernah diajarkan di buku sejarah.